Anak-anak, kita selalu mengingat bahwa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Saat anak di SD inilah, saat anak membuat konstruksi, kalau bangunan itu pondasi yang kuat, berapapun tingkatnya, kalau pondasinya kuat, insya Allah anak-anak pasti akan jadi orang yang sukses dan hebat dunia akhirat, jaminannya. Bukan hanya hebat di dunia, tetapi kan kita juga mengharapkan hebat di akhirat, diterima di sisi Allah dengan segala amal yang berkah. Anak-anak, kita biasakan, kita pernah, anak-anak tahu piramida? Kalau piramida itu kepala yang runcing di mana? Di atas. Tetapi sekolah kita akan membuat piramida terbalik. Mengapa terbalik? Piramida di balik itu akhirnya cakaran dari piramida akan kuat dan nanti akan menjunjung tinggi untuk kedepannya. Ya, jadi ibu berharap apa-apa yang nanti beliau sampaikan itu proses pembelajaran. Ya anak-anak, mungkin prosesnya ke arah karakter. Bagaimana sih karakter kita? Ibu juga minta maaf kepada anak putra, anak laki-laki yang kemarin pulangnya terlambat. Sampaikan salam maaf ibu kepada orang tua. Yang anak putri sudah pulang, yang anak putra harus menunggu karena ada beberapa anak yang main kelereng di musola. Dan musola bukan tempatnya untuk bermain kelereng. Musola adalah tempat untuk ibadah. Jadi hari ini tadi pagi anak-anak sudah membaca Al-Quran, sudah membaca ayat-ayat pendek. Alhamdulillah, ditambah pukul 9.30 ini anak-anak mendapat siraman lagi tentang karakter kedisiplinan. Beliau akan menyampaikan bagaimana beliau langsung bisa menjadi polisi, tidak langsung menjadi polisi. Beliau juga mengalami masa-masa seperti anak-anak. Ibu juga mengalami seperti anak-anak ini, merasa paling cantik, merasa paling pintar karena di kelas 6. Kelas 6 ini dalam pembelajaran IPA adalah awal dari pubertas, sehingga tingkah laku anak-anak kalau tidak diarahkan bisa salah. Kalau anak-anak lurus berarti nanti anak-anak baik. Ya anak ya. Jadi waktu sedikit ini ibu harapkan perhatikan apa-apa yang disampaikan beliau, semoga dapat kita laksanakan dalam kehidupan anak-anak sehari sebagai modal awal dasar supaya menjadi orang yang disiplin. Itulah yang kata pembuka ibu sampaikan kepada beliau Bapak Roy, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izin Bu ya, langsung aja. Kita tadi sudah mendengar pembukaannya dari Ibu Kepala Sekolah. Didengerin. Jadi dengar-dengaran lah. Saya harap kita semua di sini kelas 6A sama 6B Bu ya. Ini kumpul nama 6A sama 6B satu ruangan, semuanya dalam keadaan sehat. Kita doakan mungkin ada temannya yang nggak datang, ya sehat supaya besok bisa belajar, bisa kumpul lagi sama kita ini, sama teman-temannya. Pesan saya, nih ditulis di otaknya ini, direkam baik-baik. Kalau saya kesini kan sering tuh, dulu saya menjadi pembina upacara, mungkin nggak pernah lah kan. Saya mengingatkan lagi, adik-adik di sini semuanya
punya cita-cita kan? Ada yang nggak punya, tolong harus punya. Mulai hari ini harus punya cita-cita. Jangan nanti ditanya besok menjadi apa, nggak tahu, repot tadi. Jadi adik-adik di sini harus punya cita-cita semua. Ada yang mau jadi polisi, menjadi guru, menjadi TNI, menjadi dokter, menjadi pilot, pramugari, menjadi pelaut, banyak. Harus punya cita-cita. Atau menjadi bupati besok, anggota dewan, kan banyak. Menjadi pengusaha, menjadi YouTuber, bisa. Menjadi gamers, bisa. Tapi untuk semua cita-cita tersebut, ya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Contoh, sebentar lagi yang disampaikan sama pihak sekolah kepada saya, adik-adik di sini, anak-anak kami di sini di bulan 12 akan menghadapi ujian. Ya, ujian kan. Kalau kalian nggak belajar, gimana besok ujiannya nilainya bagus? Ya dicicil-cicil ini, kata orang Jawa tuh dicicil, diangsur, dipelajari dari sekarang. Jadi besok, ketika di bulan 12, adik-adik pasti akan mudah. Terus contoh kecil lagi, ketika besok, nih contohnya besok Sabtu lah. Kalau Sabtu besok terlalu dekat, Senin. Nah Senin kan biasanya kita bangun pagi akan ada upacara itu, lebih awal kan. Kalau tidak dipersiapkan, kan besok minggu libur tuh. Kalau kalian sibuk main di rumah, sibuk main game, ya pasti hari Senin kalian akan bingung cari baju di mana, cari topi di mana, cari dasi di mana. Yang ada cuma marah sama bapak, mama kalian. Atau kalian kena marah, atau mungkin sepatunya yang basah lah, baju yang nggak lengkap, belum disetrika lah, kalian dibanguni payah. Tapi ketika kalian besok hari Minggu mempersiapkan untuk hari Senin, ya mudah-mudahan gak ada kendala lah. Kalian bangun pagi semua udah siap, tinggal jalan kan ya. Paham sampai di sini? Intinya cita-cita kalian dari sekarang harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Nggak ada namanya untuk menjadi sesuatu tanpa persiapan yang baik, jadi nggak ada. Kalau pepatah bilang tuh nggak ada kayak makan cabai pedes langsung kerasa, nggak ada. Yang instan-instan tuh nggak ada, nggak enak. Ketahuan ini yang main kelereng ini kan. Ketahuan kan? Udah. Ketahuan. Jadi dek, kalau main kelereng boleh, nggak apa-apa. Tapi di tempatnya. Ya, untuk yang kemarin diingatkan sama bapak atau ibu gurunya yang main kelereng di musola tempat ibadah kurang tepat. Ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman kurang tepat, nggak boleh. Ya jangan diulangi lagi ya, bisa kan? Ya kelereng disimpan. Kalau saya dulu waktu SD, saya suka main kelereng, terus main. Kalau orang Jawa itu main umbul, kertas yang dinaikkan ke atas, umbul ya. Terus nggak ngerti ya, kalau saya itu ada umbul, terus main kayak kartu, main tepuk-tepuk gitu. Kalau sekarang nggak ada mungkin, yang ada mungkin kelereng. Terus main yang lompat-lompat tuh main engklek, sini nggak, masih ada sini. Terus main petak lele, ada sih. Yang tanah dilubangi, dia pakai kayu dia, ada yang panjang sama pendek. Jadi
digitukan terus ditangkap, main bola kasti. Ya nggak apa-apa kalian bermain lah, itu namanya untuk kenang-kenangan kalian besok, untuk masa depan kalian besok. Tapi nanti ketika kalian sudah masuk SMP sederajat, permainan kalian tuh saya rasa sudah berganti, itu nggak ada lagi. Cuman ketika kalian bisa menikmati permainan itu ya di waktu SD ini. Kalau saya dulu waktu masih kecil masih main gelang karet, ya main gelang karet. Ada yang pakai baut, dari jauh kan, ditembak. Yang menang banyak gelangnya sampai panjang dia gelang karetnya. Dia kayak gimana ya? Dari sini ke belakang lah. Kamu main karet, gelang karet. Tahu kan? Pernah di sini ada? Nggak ada. Saya dulu mainnya kayak gitu, tapi saya sering banyak kalahnya. Jadi dari sini ke situ ditaruh kan orang 5 ditumpuk, nah tembak-tembakan lah. Siapa yang kena, berarti yang menang, tapi giliran. Saya dulu waktu SD jauh dari sekolah ke SD itu kurang lebih 3 kilo lah jalan kaki. Kalau hujan ya becek. Kalau naik sepeda, kalau pas hujan itu baru jalan bentar udah nyongkel-nyongkel. Karena tanah zaman dulu zaman susah. Sekarang sudah enak kalian. Apalagi musim hujan, kalian ada mantel lah. Kalau dulu nggak ada. Kami payung itu hanya bisa dihitung, hanya beberapa orang yang punya payung. Payungnya pakai daun pisang. Daun pisang itu untuk payung. Terus lompong yang besar, tapi banyak daun pisang. Nah sekarang udah dengan kemajuan zaman, jalan dari sekolah pun nggak jauh, fasilitas sudah ada, baju, celananya, roknya udah cantik-cantik. Kalau zaman dulu kami nggak ada, susah. Kalau potong rambut masih manual pakai gunting, karena bapak mamanya ekonominya nggak ada, digunting sendiri. Jadi ya mana ya, kotak-kotak lah, belang-belang lah kan. Iya digunting. Kalau kalian kalau nggak ke mana salon atau kemana yang agak keren ini, agak mahal dikit, barbershop, kalian nggak mau. Ada yang gitu, ada yang manual. Kalau dulu masih digunting pakai manual. Maksa orang tua kita itu motong, karena kalau ke unit 2 juga jauh, terus duit juga nggak ada, akhirnya beli gunting sendiri, motong lah. Jadi ya iya, orang belajar mangkas kayak mana lah, jadi colak-colak lah, nggak jelas, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah sekarang kalian enak, saya bilang kalian enak, bisa ke barbershop, bisa ke salon, minimal sekarang sudah ada yang gunting sendiri, walaupun gunting sendiri kan. Jadi fasilitas sekarang ada dibandingkan kami yang udah tua ini. Karena kalian adalah generasi kami nanti, saya minta kalian lebih hebat dari kami. Bisa ya? Harus lebih hebat, lebih keren. Kalau ya pegawai negeri gampang lah buat kalian, saya harap seperti itu. Karena makan kalian terjamin. Kalau saya boleh cerita, karena kami sekeluarga itu 6 orang, jadi telur itu dibagi 6. Nah, telur 1 dibagi 6. Saya juga ngalamin, namanya orang tua tetap sayang sama anaknya. Ketika masak gulai ayam, supaya nasinya bisa makan banyak anaknya itu, ibu tidak apa-apa, dikasih ceker. Ceker kan banyak, itulah payah habisnya kan. Makanya kami yang tua ini suka ceker karena seperti itu, karena memang supaya anaknya nafsu makan, kentangnya boleh banyak, dagingnya kasih ceker. Jadi kasih ceker, nasinya Daging ceker. iya, ceker kan payah bu habisnya. Kalau dikasih paha Cepat habis. cepat habis.
Yang enak-enak itu khusus orang tua, kayak hati itu nggak boleh kita makan karena pasti enak kan. Jantung itu untuk orang tua saya, bapak saya. Khusus kita dikasih ceker atau kepala, karena dimakan lama habis, nasinya habis banyak. Nah sekarang kalian tuh banyak jajannya pada makan di rumah, itu agak repot. Kalau nggak dikasih jajan, marah, ya. Kalau saya waktu sekolah di jajan kurang lah. Nah berhubung kalian dikasih jajan, kalau bisa ya uang itu ditabung, jangan dihabiskan semua. Walaupun orang tua kita, bapak ibu, kita itu banyak duit, jangan kita mentang-mentang lah, janganlah. Jangan sok sultan kalian di sini. Ya, jangan sok sultan, nggak guna. Nanti nggak mendidik kalian malahan. Walaupun orang tua Pak minta 50.000 dikasih, 100.000 dikasih. Apalagi maaf kata kalau bapak mamanya sibuk, orang tua, ibu bapakku sibuk di pasar, berdagang, kunci jelas itu kunci laci, duit di mana kan anaknya tahu, suka maling-maling nih, suka ngambil sendiri nih. Jangan diterus-teruskan lagi. Kalau 5.000 nggak apa-apa, kalau 100.000 tiap hari, wah jadi crazy rich sultan lah kalian, sultan. Untuk main game, hal-hal seperti itu jangan diteruskan ya. Nanti kalian terterusan nanti sampai tua. Ketika tidak diingatkan dari sekarang bahaya. Oke? Nah kalian jelas kalau masalah jajan, makan kalian difasilitasi lah. Orang tua kalian di sini cuma minta kalian jadi anak yang baik budi. Iya baik budi kalau ada anak budi, ya kan? Orang tua kalian itu cuma minta kalian jadi anak yang baik budi, nurut sama orang tua, rajin belajar, sekolah rajin, hormat pada orang tua dan guru. Gak banyak-banyak sebenarnya orang tua itu minta sebagainya. Taat beribadah. Kalau itu kalian lakukan, bisa kalian lakukan, oh panjang umur. Apapun yang diminta sama anaknya, gampang itu. Tapi kalau kalian malas, suruh ngomong adiknya nggak mau, suruh jaga adiknya nggak mau, ya naik darah lah, kena maki lah, kena marah. Bisa kan? Cuman itu yang diminta. Saya harus sampaikan ini, mewakili orang tua kalian di rumah. Bisa. Untuk anak-anakku yang putri bisa. Baik budi. Iya. Kalian dituntut baik budi. Rajin belajar, rajin sekolah, taat beribadah, hormat kepada orang tua dan guru. Yang jawab bisa? Bisa kan? Gak banyak-banyak, itu aja. Karena kalian anak sekolah, ya cerminkanlah kalian sebagai anak sekolah. Apapun ceritanya, kalianlah para generasi pengganti kami nanti. Yang ganti kami ya kalian. Makanya kalian itu harus dipersiapkan betul. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, pola piramid tadi. Kalian itu dasarnya. Dari SD, kalian akan ke SMP, ke SMA. Kalian dasarnya. Ketika kalian dasarnya bagus, kalian akan bagus. Terus, yang di rumah. Ini yang di rumah yang suka main-main game. Suka main game atau nonton YouTube. Di sini ada pelakunya? Gak ada? Ah, ada kan? Ini banyak ini pelakunya suka main game, suka nonton YouTube. Terus kalau nggak dikasih HP sama bapak mamanya, marah, merajuk. Ada yang merajuk kayak gitu?
Nggak ada. Saya minta tolong supaya kalian tidak terjadi seperti apa yang saya alami. Dengerin dulu, nanti kalian lupa. Jarang-jarang saya kesini sebulan sekali belum tentu kan. 2 bulan sekali belum tentu. Hanya ada waktu-waktu tertentu dan ketika pas. Saya minta tolong supaya ini tidak terjadi pada kalian. Kalau kalian main game, kalau nggak percaya silahkanlah. Ketika kalian main game, ketika kalian main handphone malam hari, lampu dimatikan, posisi gelap, emang asik, enak. Sadarlah kalian, kalau kalian itu teruskan berbulan-bulan, bertahun, mata kalian akan minus. Matanya akan sakit, bengkak, dan jadi mata panda. Terus, kalau itu sudah terjadi sama kalian, gimana kalian mau jadi polisi? Kalau jadi polisi nggak bisa matanya minus jadi TNI, nggak boleh. Padahal kan sehat kan, dilahirkan sempurna, sehat. Tapi dengan itu kalian minus, kan kasihan. Sepakat bisa mengurangi ini main handphonenya? Bisa? Saya perwakilan orang tua ini, orang tua, nenek kalian, guru kalian ini minta tolong sama kalian. Sepakat? Gak kompak. Masih berat. Sepakat bisa mengurangi main handphonenya? Oke ya. Karena demi kebaikan. Karena saya mengalami sendiri. Saya urung rampung ini cerita nih. Belum selesai. Karena saya mengalami sendiri seusia saya. Ketika saya asik main game, waktu itu saya dapat tugas untuk mengedit, bikin berita, dan dikejar, mengupload di media sosial. Tanpa saya sadari, HP yang dulu tuh nggak ada otomatis untuk terang dan gelapnya. Kalau sekarang udah ada. Ya, mata saya kena sakit, saya kena radiasi. Obatnya, saya harus mengurangi aktivitas penggunaan handphone. Kalau saya megang handphone, pasti pusing. Terus, kalau ciri-ciri sudah kena radiasi lagi, kita di mobil, dalam keadaan berjalan, kita nengok handphone pusing, itulah ciri-cirinya. Ketika kalian sudah di tahap itu, simpenlah HP-nya. Jangan diteruskan. Kalau kalian teruskan yang minus, pusing, mual, itu udah saya ingatkan. Suatu saat kalau nggak kontrol, kalian akan seperti itu. Nggak mau kan matanya sakit kan? Itu sudah kita kasih tahu ya. Sudah berkali-kali. Kalau itu kan sudah 1.500 kali saya mengingatkan ini. Anak-anak yang berkarakter yang baik, kalau lihat dari pakaiannya sudah oke. Minimal nurut lah, dia nurut sama bapak ibu guru, orang tua yang lebih tua itu salaman, cium tangan, kan ngono. Kalau mau lihat di yang lebih tua, permisi. Kalau saya diajarkan itu ya minimal tangan di belakang, ini depan gini kan. Nah gitu. Ada etikanya. Jangan mentang-mentang kita anak Pak RT, anak polisi, anak crazy rich, anak sultan, suka-suka kita, nggak boleh. Harus belajar etika dari sekarang. Ini rambutnya sudah banyak yang panjang-panjang. Balik dari sini, kalau nggak sempat hari ini, besok, minggu, potonglah. Biar rapi. Karena itu tadi saya sudah singgung kan, saya sudah sampaikan, orang tua saya, bapak saya dulu saya mengalami, kayak mana bapak memotong rambut kau? Pasti kan nggak rapi kan? Nah sekarang tinggal ngomong kok, seneng bapak mamamu tuh, orang tua, minta tolong dirapikan tuh seneng. Bisa ya? Berlatihlah dari sekarang. Berlatih dari sekarang nyuci baju sendiri kalau bisa.
sepatunya dicuci, kaos kakinya dicuci. Jangan mentang-mentang orang kaya, terus anak terakhir mungkin manja, buang baju, basing kan? Jangan. Karena kalian akan dewasa, kalian juga akan seperti kami. Ya nggak mungkin kalian dekat sama orang tua terus. Kalian akan ngekos mungkin. Atau dari sini kalian akan dipondokkan. Bisa jadi. Ketika SMA kalian banyak ngekos, kos itu yang nyuci sendiri, ngapa sendiri. Ya kalau kiriman orang tua banyak. Kalau enggak ya mau nggak mau lah nyuci kan. Kalau banyak duitnya bapak mamanya bisa laundry. Nggak mungkin lancar terus orang tua kita. Pasti ada sekali dua kali. Kembali ke awal. Apapun cita-cita kalian dipersiapkan. Bisa? Nah, untuk adik-adikku, anak-anakku yang bisa pakai kendaraan bermotor nih, ya pakailah seperlunya, nggak usah gaya-gayaan. Ya, banyak saya rasa yang laki-laki maupun yang perempuan banyak bisa gunakan kendaraan bermotor banyak. Tapi nggak perlu kalian menggaya, nggak perlu kalian ngebut supaya tetangga, temenmu, pacarmu tahu naik motor. Dari pacaran nih. Aduh, ketika dibilang si kemacaran kok tahu. Ya nggak perlu. Ngebut pun kalian, ya kan? Ngebut pun kalian 120 km per jam. Memang keren, gagah. Tapi yakinlah, ketika kalian kecelakaan, patah kaki, paling kenceng temenmu itu sebulan ke rumah. Besok lupa. Cuman bapak mamamu aja lah yang ingatkan, yang dekat sama mu. Cuman keluarga. Jadi nggak ada guna ya. Jelas? Percaya nggak percaya kau bisa ngebut, balapan kau keren, menang. Tapi besok ketika kecelakaan patah kaki, sebulan temanmu bisa datang ke rumah, habis itu lupa. Mau jadi apa? Karena kompor-kompor kau nggak keren nih kalau nggak ngebut, kau nggak hebat. Karena kompor-kompor itu tadi, masukan dari kawan yang nggak penting tadi, kalian ngegas, ya sudah. Wassalamualaikum. Cita-cita kalian mau jadi angkatan darat, jadi polisi nggak jadi, karena udah cedera. Paham? Jadi dari sekarang kalian sudah kelas 6, disaring-saring lah kompor-komporan atau masukan dari kawan itu. Kalau nggak penting jangan, harus bisa menahan diri. Ada sering berkembar juga. Nah, adik-adikku, kalian kan tadi sering main game manual tuh tadi, main kelereng. Jelas kelereng lah, lagi viral di sini kan. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Tapi ya siap kalah, siap menang. Namanya permainan itu tetap kalah, tetap menang. Kalau kalah ya sudahlah. Jangan marah, minta lagi. Mentang-mentang badan besar. Mentang-mentang anak Pak RT, anak Pak Lurah tadi, punya saudara polisi, punya saudara TNI, terus minta lagi. Jangan. Nggak boleh. Ya, adik-adikku nggak boleh kandalkan. Nggak boleh. Nggak boleh manja, nggak boleh cengeng. Kalau kalian mau bermain, siap kalah dan siap menang, ya sudah, mainlah. Cuman kalau enggak, jangan diteruskan. Paham? Kalau kalian bawa 10, balik tinggal 1, ya sudah, nasib pula. Saya udah ingatkan ini. Kalau kalah ya sudah. Kalian bisa minta sama orang tua, besok cuman hanya beberapa kali kalian akan dikasih, besok nggak dikasih lagi, jangan marah. Karena ya sudah. Bagusan main-main aja, nggak usah taruhan. Saran saya seperti itu. Bisa ya? Kalian udah kelas 6 ini. Kalian sampai ke sini pasti banyak dukungan dari orang tua, orang-orang terdekat kalian, kakak-kakak kalian, guru kalian.
ya kan? Bisa kalian dibantu dengan semangat kalian, digandeng sama orang-orang terdekat kalian. Nah, di sini saya minta tolong. Adik-adikmu masih banyak, dari kelas 1 sampai kelas 5. Saya minta tolong semangat kalian masih ada waktu sekarang nih kelas 6. Ketika adik-adikmu itu nakal ya diingatkanlah. Adik, nggak boleh kayak gitu. Sekolah yang baik, belajar yang baik. Kalian harus latih itu. Karena kalian sebagai kakak, sebagai abang. Bisa? Yang bandel-bandel kan banyak tuh adik-adik itu. Yang punya boros diingatkan. Dengan kalian mengingatkan hal tersebut, berarti kalian mengingatkan diri kalian. Ya, kalian udah bisa mengingatkan mereka, berarti secara langsung kalian mengingatkan diri kalian. Sama dengan sekarang. Saya mengingatkan kalian, berarti mengingatkan saya. Paham kalian di sini? Paham ya? Terus, mumpung saya ingat, ketika kalian dikasih tugas sama orang tua untuk kalian, contoh les. Ya kalau les ya les lah, jangan pula malas-malasan. Saatnya les, bisa ya. Kalau emang les ya les, tinggal les kok. Saatnya ngaji di rumah ya ngaji. Jangan sampai mama bapakmu teriak yang kencang baru kalian berangkat, beribu dulu, jangan. Itulah anak yang berkarakter. Ya harus begitu, jangan marah dulu. Karena nggak enak kalau udah marah. Sebenarnya nggak tega juga bapak mamamu dulu, orang tuamu itu marah, nggak tega juga. Ibu, bapak kalian nggak tega juga. Bangun pagi pasti ada 1-2 orang nih dibangunkan ribut dulu. Sekolah. Kalau bisa coba berusaha bangun pagi, tambah. Kalau kau jajan kau 10.000, kau bangun pagi terus kau akan ditambah 5.000 lagi. Ya, tapi kalau kamu kayak gitu gimana lah? Malas bangun pagi, mandi harus teriak dulu. Jadi penyakit anak-anak sekolah itulah, mandi malas, harus ribut dulu, sholat malas, ribut. Ah ya, kalau kalian bangun terlambat, kalian sekolah terlambat, kan malu kan? Terus ganteng, paling ganteng kalian paling cantik di sekolah ini, kalau terlambat kan malu ketahuan. Sedunia sekolah ini tahu. Coba kalau kalian di sini baik budi, terus ganteng, kalian lewat tuh sweet ya kan? Iyalah. Ini cantik kok, ganteng-ganteng semua kok, baik budi. Kita tinggal moles-moles saja nih, moles-moles, peringatkan. Itu poles. Kita tinggal moles-moles saja nih. Karena kalian gambarnya gini deh. Ketika kalian didasari bagus, suatu saat kita nggak tahu kan, harapan saya dari kecil sampai besar besok kalian akan bagus. Tapi ketika kalian besok agak bengkok-bengkok dikit, ya kan, kalian sudah punya dasar bagus, kalian akan bisa lurus sendiri. Kompaklah kalian, jagalah nama baik sekolah. Ya mudah-mudahan lah. Saya mengingatkan masa depan kalian akan gemilang. Untuk yang cewek di rumah, belajar dari sekarang nyuci piring, nyetrika, nyapu, ngepel. Kalau kalian punya adik ya belajar ngomong. Oke, yang cewek bisa? Yang cowok juga seperti itu. Kalau emang kalian di rumah bisa nyapu, jangan malu. Bisa masak. Karena ya kalau di TV itu ada kok, si chef lanang banyak kok. Kalau kalian besok kerja di hotel berbintang 7, kan nggak tahu. Kepala rumah makan, dining room. Karena hotel di sini kecil-kecil. Kalau di Batam itu hotel tuh 5 hektar, itu hotel.
karyawannya 1.500. Kota-kota besar gitu. Nggak kayak di sini, di kecil-kecil. Kalau kalian jadi chefnya, bos chefnya, cuan juga, cuan. Sampai sini ada pertanyaan? Punya gambaran? Bisa jadi lebih baik? Bisa. Nah, ketika kalian ngomong bisa jadi lebih baik, saya minta kalian nggak usah berjanji sama saya, nggak usah berjanji sama ibu guru, nggak usah berjanji sama orang terdekat kalian, bapak, ibu, nggak usah. Berjanjilah sama diri kalian, kalian akan jadi lebih baik. Intinya seperti itu. Yang nakal nggak boleh nakal, yang nakal diingatkan sama temannya. Karena kita satu keluarga di sini. Saya rasa itu pesan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Aturan kalian bisa bermain, cuma diceramain seperti ini. Tapi apapun itu, apa yang kita sampaikan untuk kebaikan adik-adik di sini. Tetap semangat belajar, raihlah cita-cita. Sepakat ya? Terima kasih sudah menjadi anak yang baik budi. Mohon maaf kalau menyinggung perasaan adik-adik di sini. Terima kasih Bu. Saya rasa itu pesan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Mas Roy. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi proses pembelajaran untuk anak-anak. Satu, kata kuncinya disiplin. Kalau anak sudah pegang kata kunci disiplin, insya Allah apapun yang akan kita lakukan tidak ada menjadi beban. Karena kalau beban itu mengerjakan kan tidak enak. Mau sekolah beban gak enak. Tadi motor-motoran Pak Polisi, tangkap saja Pak kalau anak kami ngebut-butan Pak. Oh Biar, siap. biar anak putri, biar anak putra kalau ngebut-butan tangkap. Karena yang wajib memiliki SIM itu kan usia 17 tahun. Anak-anak belum ada usia untuk ngebut-ngebutan. Jelas semuanya ini yang putra Pak. Yang anak-anak kami yang putra ini sudah mulai ngebut-ngebutan di jalan. Kurangi. Tadi Pak Polisi bilang jangan seperti sultan. Meskipun memang sultan beneran. Maaf nih, tokonya 10. Besar-besar kan banyak uang. Jangan merasa kita anak orang kaya. Yang lebih kaya itu siapa?